Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan elastisitas. Yang pertama, sebatang silinder timah hitam sepanjang 4 meter. Sepanjang 4 meter, berarti dia panjang awal ya, L0. Modulus elastisitasnya E, 16 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Memiliki luas penampang 625 kali 10 pangkat minus 5 meter persegi. Berarti ini A ya, luas penampang itu simbolnya A. Ditarik oleh gaya F 6.500 Newton. Yang ditanyakan adalah pertambahan volume pada batang silinder timah adalah tambahan volume berarti delta V. Oke, berarti pertama kita menggunakan persamaan modulus elastisitasnya, nilai E-nya. E sama dengan F per A dikali panjang awal per perubahan panjang, ya, delta A. Lalu delta V-nya bagaimana? Oke. Ingat matematika silinder atau tabung. Kita bisa mencari volumenya, ini luas ya, luas permukaannya, A dikali tingginya, P. Berarti volume tabung atau volume silinder bisa kita cari dengan luas penampang kali tinggi, gitu kan. Atau luas penampangnya dipecah lagi, PR kuadrat kali P. Nah, tinggi yang dimaksud pada soal silinder timah hitam ini tidak lain adalah L0. T di sini adalah L0. Berarti T-nya kita ganti panjang awal. Maka perubahan panjangnya delta V sama aja luas dikali perubahan panjang delta L. Nah, A kali delta L ada di sini ya. Nah, A kali delta L ini tidak lain adalah delta V. Atau pertambahan volume. Kita pindah ruas ke kanan ya. Kita pindahin persamaannya. E dikali delta volume sama dengan gaya kali panjang awal. Berarti pertambahan volume sama dengan gaya kali panjang awal per modulus. Kita masukin angkanya. F 6.500, L0-nya 4, per E-nya 16, kali 10 pangkat 11. Oke, ini syarat ya. Kecil, ini sisa 4. Maka 6.500 bagi 4, 1625, 10 pangkat minus 11, naik ke atas ini minus, Newton. Satuannya berarti, oh ya, meter kubik ya. Delta V, meter kubik. Atau bisa kita sederhanakan, delta V-nya sama aja 1,625 dikali 10 pangkat minus 8 meter kubik. Oke. Ini soal pertama. Oke, kita lihat soal berikutnya ya. Sebuah pegas panjangnya 30 cm, digantung vertikal. Kemudian jika diregangkan oleh gaya 2,5 Newton, maka pertama panjang awalnya L0 sama dengan 30 cm. Jika diregangkan oleh gaya itu berarti F sama dengan 2,5 Newton, maka panjang pegasnya menjadi
81 cm. Berarti panjang awal 30, panjang akhirnya L 81 cm. Kemudian tadi F-nya sama dengan 2,5 Newton. Berapa panjang pegas jika diregangkan oleh gaya 6 Newton? Berarti pada saat panjang awalnya 30, panjang akhirnya 81, gayanya 2,5. Nah, sekarang di kondisi kedua, berapa panjang pegasnya atau L2-nya gitu ya. Kalau gayanya itu F2 6 Newton. Maka kita bisa menemukan perubahan panjangnya ya. Atau pertambahan panjangnya berarti delta L 81 dikurang 30 sama dengan 51 cm. Atau kita jadiin meter, 51 kali 10 pangkat minus 2. Nah, kita gunakan hukum Hooke ya. Pertama, kondisi pertama F sama dengan K dikali perubahan panjang. Kamu boleh nulis panjangnya dengan L0 atau diganti dengan X0 juga boleh. Berarti L-nya ini gantinya dengan X. Delta L, kamu boleh tulis delta L, boleh juga diganti dengan delta X sama aja. Maka kita pertama harus cari konstanta pegasnya dulu ya. Konstanta pegasnya berapa tuh? Konstanta itu maksudnya karakteristik pegasnya berapa nilainya? F kondisi pertama 2,5. Sama dengan K-nya yang mau kita cari, dikali delta L atau delta X-nya adalah ini, 51 kali 10 pangkat minus 2. Gitu ya. Maka nilai K-nya sama dengan 2,5 per 51 kali 10 pangkat minus 2. Berarti 250 per 51. Satuannya Newton per meter. Nah, kita udah ketemu nih nilai konstanta pegasnya. Oke, sekarang kita masuk ke kondisi kedua. Kondisi kedua, gaya yang kedua sama dengan konstanta pegas dikali delta L ya. Ini delta L kondisi kedua. Untuk mencari panjang akhir L2, berarti kita menggunakan delta L sama dengan panjang akhir dikurang panjang awal gitu ya. Tapi di sini delta L-nya adalah delta L kondisi kedua. Pada saat F-nya 6 Newton, L akhirnya adalah L akhir kondisi kedua. Berarti nanti L kedua atau L akhir sama dengan delta L2 plus L0. Nah, berarti pertama kita harus cari dulu nih. Pertambahan panjang kondisi keduanya berapa? Dengan hukum Hooke. Gaya kondisi keduanya adalah 6 Newton. K-nya udah ada, tadi 250 per 51 kali delta L2. Maka delta L2 sama dengan 6 kali 51 per 250. Ini jawaban akhirnya 1,224 meter. Jadi, panjang akhir kondisi kedua adalah delta L2 1,224 plus panjang awalnya. Panjang awalnya kan ini 30 cm. Tapi jangan lupa ubah satuan ya. 30 cm jadi meter 0,3. Maka 1,524 meter.
Inilah jawabannya. Soal berikutnya. Modulus elastisitas aluminium. Apa ini E-nya? Jika seutas kawat aluminium panjangnya 800 cm, panjangnya 800 cm, berarti dia panjang awal, 0, ubah satuan ya, dibagi 100, jadi ini 8 meter. Garis tengahnya 2 cm. Garis tengah itu maksudnya adalah diameter. Diameternya 2 cm. Maka kita bisa langsung mencari jari-jarinya ya. Berarti R-nya kan diameter bagi 2. 2 bagi 2, 1 cm. Atau 10 pangkat minus 2 meter. Maka gaya yang dibutuhkan untuk menarik 2 cm kawat aluminium. Gaya yang dibutuhkan untuk menarik 2 cm aluminium berarti dia adalah delta L. Jadikan ke meter, 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Oke. Kita gunakan modulus elastisitas. Modulus elastisitas E sama dengan F kali panjang awal per A dikali perubahan panjang atau pertambahan panjang. Nah, kita mau cari dia nih. F ini berapa? Kita pindah ruas ya. Maka di sini E kali A kali delta L sama dengan F kali L0. Atau F sama dengan E kali A kali delta L per L0. Kita masukin angkanya. F sama dengan E-nya 7 kali 10 pangkat 10 dikali luas. Luas permukaan kawat aluminium dia adalah luas lingkaran ya. Ini saya tulis A sama dengan IR kuadrat. I R-nya tadi 10 pangkat minus 2 dikuadratin pangkat 2. Dikali delta L-nya 2 kali 10 pangkat minus 2. Per panjang awalnya 8. Maka F-nya jadi 7 kali 2, 14 per 8 I kali 10 pangkat minus 4 minus 2 10 pangkat 10. Berarti 10 pangkat 4 meter. 14 bagi 8 kali 10 pangkat 4 sama aja 17.500 meter. Sebuah pegas panjangnya 20 cm digantung vertikal. Kemudian ujung bawahnya diberi beban 200 gram. Maka ini panjang awal L0, masanya 200 gram, hingga panjangnya bertambah. Panjangnya bertambah 10 cm. Bukan panjang akhirnya 10 ya, tapi panjangnya bertambah 10 cm. Berarti dia delta L. Ini panjang awal L0 20 cm atau 0,2 meter. Panjang perubahan panjangnya atau pertambahan panjangnya 10 cm.
10 pangkat minus 1 meter. Masanya 200 gram. 200 gram dibagi 7,2 kg. Jika beban tersebut ditarik 5 cm ke bawah, maka energi potensial elastasitasnya berapa? Oke, berarti kondisi berikutnya, X kondisi kedua, atau panjang kondisi kedua, 5 cm. Nah, energi potensialnya berapa nih pada saat panjangnya ditarik 5 cm? Kamu boleh menggunakan panjang awal dengan L0 atau mau pakainya X0 juga sama ya. Berarti energi potensial itu bisa kita cari dengan setengah F kali X atau setengah F-nya dipecah jadi KX kuadrat. Nah, saat X-nya ini 5 cm, energi potensialnya berapa? Maka kita butuh mencari konstanta pegasnya dulu, K-nya. Kita gunakan hukum Hooke lagi. Dari H. F sama dengan K dikali delta X. Atau mau pakai delta L juga boleh ya. F-nya atau jadi K sama dengan F per delta X. F-nya nggak ada. Oke, F-nya bisa kita cari dengan massa kali gravitasi ya. M kali G 0,2 kali gravitasinya 10 per delta X-nya atau delta L ini 10 pangkat minus 1. Berarti 20 ya. Newton meter. Nah, barulah kita bisa menemukan nilai energi potensialnya. Setengah dikali K, K-nya 20, dikali X, X-nya 5 cm jadi meter, maka 5 kali 10 pangkat minus 2 pangkat 2. Berarti energi potensialnya 20 bagi 2 coret, ini 10, maka 0,025 Joule energi potensial pegas. Perhatikan susunan pegas berikut. Ada 5 pegas, masing-masing punya nilai K. Di sini soalnya, jika nilai K pada setiap pegas di atas adalah identik itu maksudnya sama ya. Berarti K1 sampai K5, masing-masing nilainya 2K. Maka besar konstanta pegas pengganti pada rangkaian pegas adalah K. Maka kita pertama harus menyederhanakan dulu. Kita harus sederhanakan susunan pegasnya. Pertama, kita sederhanakan dia nih. K1, K2, K3 ini paralel ya. Sedangkan K4 dan K5 dia adalah seri. Kita selesaikan dulu yang paralel. Kita selesaikan yang paralel. Konstanta pegas disusun paralel sama dengan K1 tambah K2 tambah K3. Atau karena dia identik sama ya boleh juga nulisnya N kali K gitu ya. N-nya pegasnya ada 3 dikali K-nya 2K. Sama dengan 6 K. Satuannya Newton per meter. Nah, pada saat
susunan pegas paralelnya ini sudah kita gabung, maka gambarnya jadi berubah nih. Oke, begini. Gambarnya jadi seperti ini. Ini adalah konstanta pegas paralelnya tadi. Bawahnya K4 dan K5. Ini bebannya. Ini K4, K5. Yang tadinya gambarnya seperti ini, pada saat K1, K2, K3-nya sudah kita gabung, paralel, lalu kita gabung lagi dengan K4, K5. Tadi kan serinya cuma K4 sama K5. Pada saat paralel sudah kita sederhanakan, serinya jadi ada 3. Nah, ini adalah seri. Susun seri. Nah, sekarang kita selesaikan. Seri itu berarti 1 per K ya. K seri sama dengan 1 per K paralel, KP tambah 1 per K4 ditambah 1 per K5. Sama dengan 1 per 6 tadi ya. 6K ditambah 1 per 2K plus 1 per 2K. Kita samakan penyebutnya. 6K 1 plus 3 plus 3. 7 per 6K. Jangan lupa dibalik. Berarti K seri sama dengan 6K per 7 Newton meter. Nah, yang ditanyakan adalah konstanta pegas pengganti rangkaian. Pada saat kita mencari nilai serinya, berarti dia adalah konstanta pegas pengganti rangkaian atau dia sama aja totalnya, K total. Pada saat dia sudah digabung, gambarnya berubah nih. Menjadi ini adalah K seri, karena tadi akhirnya kita susun seri, atau dia adalah K total. Maka dengan rangkaian campuran ya, berarti ini namanya ada yang paralel dan seri, kita bisa menemukan nilai konstanta pegasnya. Nilainya 6K per 7 Newton meter.